Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di mata kuliah perpajakan, pertemuan satu dengan materi dasar-dasar perpajakan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perpajakan? Kita lihat di sini ada pengertian tentang pajak, di mana unsur-unsurnya adalah adanya iuran dari rakyat kepada negara, harus berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan atau kontraprestasi dari negara secara langsung, digunakan untuk membiayai rumah tangga. Sehingga dari unsur pajak ini, yang dimaksud dengan perpajakan atau pajak itu sendiri adalah iuran dari rakyat kepada negara yang berlandaskan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga. Lalu apa bedanya pajak dengan retribusi? Kalau retribusi, pembayaran yang mendapatkan imbalan prestasi yang langsung kepada pembayarnya. Contohnya adalah retribusi parkir. Kalian memarkirkan mobil atau motor kalian, ya, kalian dapat keamanan, dijaga motor dan mobilnya, dan kalian harus membayar retribusi parkir tersebut. Ada lagi contohnya, ini angkot nih ya, angkot di Bogor banyak sekali angkot. Ketika angkot bertemu dengan DLAJ, biasanya mereka membayar sejumlah uang, yaitu yang disebut dengan retribusi. Di mana di sini retribusinya adalah penggunaan penggunaan dari trayek ya, penggunaan trayek. Sehingga mereka harus bayar setiap harinya sebesar, kalau nggak salah dulu itu sebesar Rp1.000, tapi nggak tahu kalau sekarang berapa ya, dan itu dibayarkan satu hari sekali. Oke. Lalu berikutnya adalah sumbangan, di mana pembayaran yang sifatnya tertentu dan tidak ada paksaan, tidak ada imbalan prestasi, ini bersifat sosial, ya. Manfaatnya untuk yang menerima sumbangan tersebut. Lalu apa fungsi pajak? Yang pertama sebagai budgeter, yaitu sumber dana dalam pembiayaan negara. Ya, biasanya tiap tahun ya, pemerintah mengadakan rapat penetapan APBN, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Kira-kira berapa pendapatan yang akan diterima dari sisi perpajakan dan non-perpajakan. Lalu, penerimaan tersebut akan digunakan untuk apa saja? Bisa untuk belanja pegawai, ya, belanja modal, dan lain sebagainya. Itu fungsi budgeter. Lalu, fungsi reguler sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Ini jelas sekali ya. Apa saja syarat pemungutan pajak? Pertama, keadilan, ya. Keadilan sama rata sama rasa. Bukan berarti ya adil itu yang kaya ya membayar pajak lebih besar. Sementara yang belum kaya itu membayar pajak tidak terlalu besar, gitu ya. Lalu ekonomis, bahwa pemungutan pajak ya harus lebih rendah dari penerimaan pajaknya. Sederhana, bahwa bagaimana cara pemungutannya, bagaimana pembayarannya, bagaimana pelaporannya, itu harus dibuat sederhana mungkin. Oke, meskipun memang masih banyak wajib pajak yang belum tersosialisasi, yang belum teredukasi. Oke. Apalagi contohnya adalah misalkan wajib pajak orang pribadi ketika menjelang bulan Maret, ya, batas akhir dari pelaporan pajak orang pribadi masih banyak yang bingung nih. Gimana sih cara ngelaporin? Gimana sih mengakses DJP online? Ya, gimana cara mengisi
penghasilan, mengisi harta dan kewajiban, dan lain sebagainya. Lalu perpajakan saya masuk ke SPT 1770S, SPT 1770SS, atau 1770 saja. Ya, jadi mereka masih banyak yang belum paham. Oke, ini salah satu tantangan juga buat kalian nanti untuk bisa mensosialisasikan atau mengedukasi teman-teman kalian ya bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke, yuridis bahwa pemungutan pajak itu harus berlandaskan undang-undang. Kalau tidak berlandaskan undang-undang, berarti pemerintah bersifat otoriter, ya, memungut pajak tanpa adanya landasan hukum. Oke, makanya undang-undang itu sangat penting. Dan syarat finansial, bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kondisi ekonomi dari wajib pajak itu sendiri, baik wajib pajak badan ataupun orang pribadi. Ya, ini definisi-definisinya. Lalu teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, ada teori asuransi, bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, sehingga membayar pajak itu diibaratkan suatu premi asuransi, karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Ya, memang ketika kita membayar pajak, kita tidak secara langsung mendapatkan manfaatnya. Tidak seperti kalian belanja di pasar, ya, kalian memberikan uangnya, kalian mendapatkan barang yang ingin kalian peroleh. Beda halnya dengan pajak. Kalian bayar pajak, ya kalian cuma dapat secari kertas bahwa kalian sudah memenuhi kewajiban membayar pajak tersebut. Tapi manfaatnya dirasakan secara tidak langsung, gitu ya. Ada pengurangan pembayar pajak itu ya bisa ya digunakan oleh pemerintah ya untuk subsidi bahan bakar ya, kemudian juga untuk pendidikan, jalan raya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah teori kepentingan, bahwa pajak yang dibebankan kepada rakyat harus berdasarkan kepentingan masing-masing orang kepada negara. Ya, berbeda-beda kepentingannya. Lalu ada teori gaya pikul, bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang tadi saya bilang, ya, orang kaya bayar pajaknya akan lebih besar daripada orang yang belum kaya. Seperti itu. Lalu teori bakti menunjukkan bahwa ketika kita membayar pajak itu bukti cinta kita kepada negara. Lalu ada teori asas daya beli, bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat yang selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Pengelompokan pajak menurut golongannya ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung ya ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Ketika saya dapat penghasilan 10 juta, maka saya akan dipotong pajak dari penghasilan tersebut. Lalu PBB, pajak bumi dan bangunan. Ketika saya memiliki rumah ya dengan luas sekian, oke, kemudian sesuai dengan NJOP-nya sekian, maka saya akan membayar PBB-nya sesuai dengan kepemilikan tersebut. Lalu pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Siapa yang dilimpahkan? Yaitu adalah konsumen terakhir. Ya, konsumen terakhir yang tidak dijual kembali. Misalkan saya belanja ke Indomaret, beli sabun, beli Indomie, beli parfum,
Katakanlah dengan harga 100.000 total seluruhnya, maka PPN-nya adalah 100.000 dikali 10%, yaitu 10.000. Sayalah yang harus menanggung PPN tersebut. Indomaret akan memungut PPN-nya, kemudian disetorkan, ya, lalu dilaporkan. Penggolongan pajak menurut sifatnya ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Pajak subjektif, pajak yang memperhatikan siapa subjeknya. Oke? Memperhatikan siapa subjeknya, siapa wajib pajaknya. Apakah orang pribadi, apakah badan? Ya, contohnya apa? Pajak penghasilan. Makanya ketika saya penghasilan 10 juta, akan dipotong pajak sebesar dari penghasilan 10 juta itu. Kalau si B punya penghasilan 5 juta, maka akan dipotong pajaknya berdasarkan penghasilan 5 juta tersebut. Ya. Lalu pajak objektif tidak melihat siapa orangnya, tapi melihat apa objek yang dimilikinya atau apa objek yang diperolehnya. Misalkan pajak bumi dan bangunan. Ya, saya mau berapapun penghasilannya, mau 10 juta, 15 juta, 20 juta, 300 juta, ya, berapapun penghasilannya, ketika saya memiliki rumah di daerah A, ya, dengan luas sekian, NJOP-nya sekian, maka saya akan dikenakan PBB atas rumah tersebut atau atas tanah yang saya miliki di daerah tersebut. Lalu contohnya lagi adalah PPN. Ya. Saya berapapun penghasilannya, ya, siapapun orangnya, ketika membeli katakanlah Indomie di Indomaret, maka dia dipungut PPN-nya. Katakanlah harga Indominya 2.500 katakanlah ya. Lalu PPN-nya adalah berarti 2.500. Berarti saya wajib membayar sebesar Rp2.750. Harga Indomie plus PPN. Lalu pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Contoh pajak pusat itu dikelola oleh negara, ya. Ada PPH, PPN, PPNBM, PBB. Nah, PBB ini adalah PBB yang sifatnya adalah P3, yaitu pertambangan, perkebunan, dan lalu perhutanan, ya. Saya sampai lupa ya. Jadi PBB P3 ya. Ingat teman-teman, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nanti akan ada materi terkait dengan PBB itu sendiri. Lalu BPHTB sebenarnya sudah masuk ke pajak daerah ya. Lalu ada Bea Metrai. Lalu pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi ataupun kota atau kabupaten. Contohnya apa? Pajak restoran, pajak hotel, termasuk PBB. Nah, yang dikelola oleh daerah adalah PBB P2, yaitu perkotaan dan perdesaan. Ya. Lalu BPHTB, termasuk pajak daerah dan lain-lain. Silakan nanti kalian cari sendiri ya jenis-jenis pajak daerah apa saja. Tata cara pemungutan pajak, pertama, itu ada stelsel nyata, di mana baru dapat diketahui setelah akhir suatu periode, setelah penghasilan tersebut sesungguhnya dapat diketahui. Contoh, wajib pajak badan. Menyusun laporan keuangan biasanya di akhir periode, umumnya adalah di Desember. Ya, kita kasih jeda lah ya, Januari, Februari tahun berikutnya, atau Maret lah ya, paling lama selesai penyusunan laporan keuangan. Itu pun mungkin sudah termasuk di audit. Oke, sehingga dapatlah, oh ternyata labanya adalah katakan 1 miliar. Ya udah,
1 miliar dikalikan dengan tarif pajak PPh badan yang terbaru 22%, maka pajaknya sebesar 220 juta. Itu adalah pajak tahun 2020 katakanlah. Ya. Baru diketahui ya mungkin sekitar Maret atau April 2021. Stelsel nyata. Berikutnya ada stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan atau perkiraan yang diatur dengan undang-undang. Contoh, teman-teman, untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik badan ataupun orang pribadi ya, boleh melakukan angsuran pajak yang disebut dengan PPh pasal 25 atas angsuran perpajakan. Ini sebagai fasilitas meringankan beban wajib pajak. Katakanlah angsuran pajak 2021. Sementara 2021 kita belum tahu nih labanya berapa. Karena tadi saya bilang, kan penyusunan laporan keuangan ya, kita tahu labanya paling lama itu beberapa bulan di tahun berikutnya. Maka untuk menghitung angsuran ya, kita menggunakan anggapannya yaitu laba tahun sebelumnya yaitu 2020. Kenapa? Karena dengan harapan laba tahun 2021 ya, itu tidak akan jauh beda dengan laba tahun sebelumnya. Oke? Sehingga kita ngitung dari labanya 2021 ya, kita dapat laba 2021 tadi laba 2020 katakanlah tadi sebesar 1 miliar rupiah. Dikalikan dengan tarif pajak badan, anggaplah contohnya badan ya, yaitu sebesar 22%, maka pajaknya sebesar 220 juta rupiah. 220 juta ini kita bagi 12 bulan ya. Karena kan angsuran itu setiap 1 bulan sekali kita ngangsur. Maka kita mengangsurnya 220 juta bagi 12 bulan, yaitu sekitar 18 jutaan ya. Semoga betul ya hitungan saya. Nanti silakan kalau misalkan keliru hitungannya. Ini saya coba hitung dulu. 18.333.333 ya, itu angsuran setiap bulannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember. Lalu nanti Desember 2021 tutup buku, kita susun laporan keuangan, dapatlah labanya ya. Oh, ternyata labanya itu adalah 2 miliar, teman-teman. Labanya adalah 2 miliar. Oke, kita hitung ya. Kali berapa? 22%. Maka pajaknya adalah 440 juta rupiah. Oke, itu adalah yang nyatanya. Ya. Oke, ini kita masuk ke stelsel campuran, yaitu menggunakan anggapan lalu nanti menghitung yang sebenarnya. Oke. Ternyata pajaknya adalah 440 juta. Dengan labanya tadi sebesar 2 miliar. Karena kita sudah ngangsur dari Januari sampai Desember sebesar 220 juta, ya udah tinggal dikurangi. 440 juta dikurangi 220 juta, maka kurang bayar yaitu sebesar 220 juta. Oke,
itu adalah stelsel campuran, kombinasi antara anggapan dan juga sesuai yang realnya. Ya, saya ulangi bahwa stelsel pajak itu ada 3, stelsel nyata, anggapan, dan campuran. Lalu asas pemungutan pajak itu ada 3, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Domisili karena dia tinggal di daerah tersebut, sumber karena dia mendapatkan penghasilan dari negara mana, asas kebangsaan karena dia status warga negara. Contoh, saya orang Indonesia, berarti kebangsaan saya Indonesia, ya. Saya tinggal di Singapura karena domisili saya di Singapura, ya. Karena saya ada pekerjaan di Singapura, dapat penghasilan dari Singapura. Selain itu, saya dapat penghasilan juga dari Jepang. Oke. Contoh ini berarti kebangsaan saya adalah WNI, domisili saya di Singapura, sumber saya ya salah satunya ada di Jepang. Maka tiga-tiganya dapat nih. Tiga-tiganya bisa jadi dikenakan pajak. Di Jepang dipotong pajaknya, di Singapura dipotong pajaknya, di Indonesia dipotong pajaknya. Wow, 3 kali lipat ya, bisa-bisa penghasilannya habis nih, dipotong pajak terus nih. Ya, meski demikian, kalau misalkan kita berbicara tentang perpajakan internasional, itu ada namanya perjanjian penghindaran pajak berganda yang sifatnya bilateral. Kalau saya tinggal di Singapura, kalau saya dapat pekerjaan di Singapura, tinggal di Singapura untuk beberapa hari, ya, kebangsaan saya adalah Indonesia, maka kita ngecek ada nggak P3B-nya, disingkatnya P3B ya, perjanjian penghindaran pajak berganda. Ada nggak perjanjiannya? Oh ada. Kita lihat ya. Dengan kondisi misalkan saya tinggal di Singapura hanya 60 hari, siapa yang berhak memajaki saya? Apakah Singapura atau Indonesia? Ini nanti levelnya sudah level tinggi. Silakan kalau kalian mau melanjutkan materi nanti di perpajakan internasional atau ketika kalian mengambil brevet. Apa itu brevet? Semacam kayak kursus perpajakan di mana ada 3 level. Brevet A, brevet B, dan brevet C. Silakan setelah nanti kalian sudah mengikuti perkuliahan perpajakan ini, kalian mau lanjutkan ke brevet, ya itu lebih bagus. Sistem pemungutan pajak ada official assessment system, di mana yang menghitung pajaknya itu adalah orang pajak atau fiskus atau pemerintah. Ya, contohnya adalah PBB. Oke. Lalu ada self assessment system di mana yang menghitung, menyetorkan pajaknya dan melaporkan pajaknya itu adalah kita sendiri. Namanya juga self assessment system. Lalu ada withholding system. Ya, yang memotong atau memungut adalah pihak ketiga. Misalkan saya kerja ya di PTA dapat gaji 8 juta, maka saya tidak dapat 8 juta bersih. Kenapa? Karena saya dipotong sama perusahaan. Oke. Itu adalah withholding system. Oke. Kalau self tadi saya katakan bahwa kita yang ngitung sendiri, kita yang menyetorkan sendiri, kita yang melaporkan sendiri. Biasanya ini adalah untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi pada awal tahun. Ya, kewajiban perpajakan di awal tahun. Di mana untuk badan ya, badan itu bisa koperasi, yayasan, PT, CV, firma ya dan lain sebagainya itu maksimal bulan keempat untuk melaporkan perpajakannya. Kalau orang pribadi paling lambat itu adalah bulan ketiga. Berarti Maret ya. Kalau badan berarti April paling lambat. Oke.
Itu ya teman-teman perbedaan antara official, self, dan withholding. Jenis tarif pajak ada yang proporsional, progresif, tetap, dan degresif. Silakan nanti kalian cari sendiri informasinya. Nanti di materi-materi berikutnya kita akan belajar tentang tarif-tarif pajak. Nanti kalian akan tahu apakah ini proporsional, apakah ini progresif, apakah ini tetap, dan lain sebagainya. Kedudukan hukum pajak bisa sebagai hukum perdata dan bisa sebagai hukum publik. Kalau pajak itu dihukum publik. Kenapa? Karena mengatur antara pemerintah dan rakyatnya. Ya, kedudukan hukum pajak ada di hukum publik, bukan di perdata. Kalau perdata itu mengatur antara satu individu dengan individu yang lain. Jenis hukum pajak ada dua, hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material itu mengatur per masing-masing jenis pajak. Pajak penghasilan, undang-undangnya apa, PPN, undang-undangnya apa, PBB, undang-undangnya apa, dan lain sebagainya. Sementara untuk hukum pajak formil, itu yang mengatur pajak secara keseluruhan, yang disebut dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Oke, kalau sekarang juga nanti ditambah juga dengan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Karena salah satunya ada yang mengatur tentang perpajakan. Nanti silakan kalian cari ya informasinya di Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang berkaitan dengan perpajakan, apa saja yang diatur. Hambatan pemungutan pajak, ada perlawanan pasif, ada perlawanan aktif. Oke, perlawanan pasif, ya, mencari celah dalam aturan undang-undang perpajakan. Ya, berusaha untuk tidak melanggar aturan perpajakan, hanya mencari celah yang dapat yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghematan perpajakan. Kalau perlawanan aktif itu sudah melanggar ya aturan, baik itu undang-undang maupun aturan turunannya. Bisa secara tax avoidance, bisa secara tax avoidance. Ya. Oke. Demikian teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan kalian chat di Telegram. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Semoga dapat dipahami materi pertama ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.